Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja. Oke. Nah, pada hari yang lalu sudah pernah juga Bapak ingatkan, sekarang juga diingatkan kembali ya, bahwa di masa pembelajaran jarak jauh hari ini, di masa ini, di pandemi ini, kamu mesti siap ya, siap membersihkan lingkungan rumah, siap membersihkan tempat tidurmu, siap membersihkan pakaianmu ya, dan jangan lupa cuci tangan ya, karena cuci tangan sangat-sangat berguna dalam melindungi tubuh kita, termasuk jika kita ada atau kita makan sesuatu menggunakan tangan, pasti itu ya, pasti menggunakan tangan jika kita. Oleh karena itu, supaya virus corona tidak menempel, maka rajin-rajin kamu mencuci tangan. Nah, yang berikutnya adalah kita belajar jarak jauh. Kamu harus semangat ya. Semangat, bagaimanapun caranya tetap harus semangat ya. Jangan sampai tertinggal dengan pelajaranmu. Oke? Mungkin banyak arahan-arahan yang belum Bapak sampaikan di esok atau nanti lusa atau di hari akan mendatang. Akan Bapak kasih pengarah-pengarah yang lain atau tambahan sebagai pendukung pembelajaran kita ini. Baik, pembelajaran kita lanjutkan, yaitu tema 3 subtema 2 ya. Subtema 3 subtema 2 dalam hal ini pembelajaran 2 kita ya. Pembelajaran 2 yaitu sikap bijak terhadap hewan. Nah, kamu tentu sudah memiliki atau mempunyai hewan peliharaan. Kebanyakan memiliki atau mempunyai hewan, misalnya ayam, kelinci, kucing. Nah, itu adalah jenis-jenis macam-macam peliharaan. Nah, sikap bijak terhadap hewan. Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Nah, kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi kita juga wajib merawatnya. Nah, bagaimana cara merawatnya? Banyak cara merawatnya, tergantung hewan yang mau kita pelihara. Contoh, misalnya kamu memelihara kucing. Nah, kucing cara peliharanya misalnya Bapak kasih contoh ya, dikasih makan, terus dibersihkan, kalau bisa lagi ada kandangnya, kemudian memandikannya ya, supaya apa? Supaya bebas dari kutu daripada kucing ya. Itulah perawatannya. Yang berikutnya, bilang jikalau dia sakit. Nah, bagaimana itu? Kamu mesti bawa ke dokter. Dokter apa? Bukan dokter manusia, tetapi dokter hewan, ahli pada hewan. Mereka menanganinya ya. Mungkin kucing atau hewan itu harus ditangani oleh dokter hewan ya, karena kita tidak tahu apa sakitnya sebenarnya ya kan. Nah, itu adalah cara peliharaan kucing. Nah, kita lanjut lagi.
kita lanjutkan lagi langkah-langkah membuat mozaik. Nah, sekarang kita akan membuat gambar dan sekaligus karya seni dalam menggunakan potongan kecil-kecil. Misalnya boleh menggunakan biji-bijian ya. Nah, namun perlu Bapak sampaikan, mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang. Misalnya ini kucing. Nah, kucing ini sudah ditempel-tempel menggunakan bijian atau potongan kecil-kecil yang ditempelkan pada suatu bidang atau gambar ya. Nah, jadi untuk itu kamu bisa nanti menyiapkan kertas origami, menyiapkan kertas kosong, menyiapkan pensil dan lem kertas. Lalu buatlah pola gambar yang kosong ya. Kemudian sobeklah kertas origami menjadi potongan-potongan kecil. Boleh dikoyak atau digunting-gunting ya. Mana yang lebih cepat, atau menggunakan pembolong kertas ya, bisa. Kemudian setelah kamu sobek kertas origami tadi, sekarang kamu menempel ya, bukan menempel ya nak, maaf, memberikan lem ke permukaan gambar yang sudah digambar ya. Lalu menempelkan bagian kertas yang sudah disobek-sobek tadi ke permukaan yang sudah diberi lem, seperti pada gambar ini. Seperti ini. Nah, ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, lakukanlah terus hingga seluruh bagian pola tertutupi dengan sobekan kertas origami. Nah, coba perhatikan. Tidak ada yang kosong. Nah, udah berisi semua. Berisi semua dengan potongan-potongan potongan origami ya. Nah, bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang hewan ya. Hewan dan fungsinya. Nah, perhatikan ikan berikut. Ikan ya, ikan katakanlah ini ikan mas ya nak. Oke. Sisik. Mulai kepala ya, dari kepala kita ya. Mata, insang. Nah, ini bagian kepala, mulut ya, mulut juga kepala. Nah, mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Insang berfungsi untuk bernapas. Nah, di badan ada juga sirip, ya, ada sisik, ada bagian perut, ya. Namun yang Bapak jelaskan hari ini adalah sisik berfungsi sebagai pelindung tubuh, ya. Sisik berfungsi sebagai pelindung tubuh ya. Nah, yang berikutnya, badan yang ramping memudahkan ikan mudah di dalam air
bergerak, mudah ikannya bergerak di dalam air. Nah, bagian belakang atau ekor terdiri dari sirip, ya, sirip ekor. Bagian perut sirip atau sirip juga ya, bagian ekor. Nah, ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Sirip berfungsi untuk berenang, ya. Itu dia. Bagaimana? Sudah dapat diikuti atau disimak? Biar kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh lain daripada ikan. Ada kucing, ya, terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Ya. Kucing, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, rambut berguna untuk menutupi tubuh supaya tidak kedinginan. Misai, tahu misai? Kumis, ada kumis panjang, yaitu mengetahui keadaan sekitar. Lalu kaki sebagai alat penggerak. Ekor berguna untuk keseimbangan, ya. Sama dengan kita pun memiliki kuku, ya, tangan, jari, yaitu untuk keseimbangan, ya. Nah, bagaimana kira-kira sudah dapat diikuti? Nah, apabila ada pertanyaan, bolehlah kamu gunakan kolom pertanyaan atau komentar di Facebook ini, ya, atau di YouTube ini, supaya Bapak nanti mengetahui atau sejauh mana kamu sudah mengikutinya. Nah, andai tidak di YouTube kamu kasih komentar, boleh kamu membuat tanggapan di Classroom, ya. Di Classroom boleh kamu berikan pertanyaan di sana apabila kamu kesulitan mengetahui atau mencari tahu pembelajaran kita hari ini. Kemudian tambahan, agar kamu mencek setiap waktu, ya, setiap waktu classroomnya, karena bagaimanapun di waktu-waktu tertentu Bapak membuat pembelajaran ini, ya. Oke, ya, sedikit lagi supaya kamu perhatikan, ya. Kalau kamu buka YouTube, di situ ada nanti tanda jempol, diklik sama subscriber yang merah, tombol merah, ya. Coba tambahkan itu, nak, supaya bertambah subscriber Bapak sendiri. Nah, ada manfaatnya nantinya, ya. Oke, mungkin sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala, agar kita beraktivitas dengan selamat dan baik-baik saja, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya.